Makin hari makin banyak pejabat publik yang terpapar COVID-19. Terbukti makin banyak pula kantor pemerintahan yang terpaksa ditutup sementara. Satgas Penanganan COVID-19 dan para pakar epidemiologi pun meminta para pejabat terbuka bila dirinya benar terpapar corona. Sterilisasi rutin dilakukan sejak penutupan Gedung G Balai Kota DKI Jakarta tanpa mengganggu operasional layanan Pemprov. Para petugas damkar mensterilisasi gedung dengan menyemprot setiap lantai dan ruangan, melibatkan sekitar 30 orang petugas dan 8 alat semprot. Gedung G Balai Kota akan ditutup hingga Sabtu esok karena ditemukan kasus positif pada 2 orang pejabat tinggi Pemprov DKI Jakarta. Namun, Wakil Gubernur menegaskan Pemprov rutin melakukan tes swab dan kontak tracing. Tidak hanya menjaga di gerbang, di pintu-pintu, sudah pakai masker apa belum, sudah dicek suhu atau belum, berjaga jarak atau belum, ya, traffic flow-nya dibuat atau belum. Bukan cuma itu, sekarang kita perkenankan aparat bisa masuk ke ruang-ruang kantor. Perkantoran dinilai berpotensi besar memunculkan klaster baru karena kerap kali hanya mengandalkan pendingin udara tanpa jendela untuk sirkulasi udara yang mencukupi. Maka kini aturan pembatasan jumlah karyawan sebanyak 25% serta pengaturan jam masuk, jam istirahat, dan jam pulang kantor dengan selisih 2 hingga 3 jam diperlakukan. Selain Gedung G Balai Kota, Pemprov DKI Jakarta juga menutup sementara kantor Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat selama 3 hari dan baru dibuka kembali pada hari Senin depan. Penutupan dilakukan karena ditemukan 2 orang ASN dan seorang PJLP yang positif COVID-19. Sementara ini, seluruh aktivitas kepegawaian dialihkan ke kantor Kelurahan Petojo Selatan. Pegawai 3 orang seluruhnya sudah diisolasi ke Wisma Atlet ya, 3. Jadi kemarin sudah dibawa semua ke Wisma Atlet. ASN 2 orang, 1 petugas PJLP ya, PJLP kecamatan, cleaning service lah gitu. Tentunya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Penutupan sementara juga dilakukan di kantor Wali Kota Jakarta Selatan setelah ditemukan pegawai yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab. Sterilisasi rutin juga dilakukan sepanjang kantor ditutup untuk sementara waktu. Kalau masalah masuk ini kan kita nggak jelas, tidak terlacak. Apa memang mungkin dari pihak keluarga menularkan yang bekerja di wali kota, atau memang dia beraktivitas di luar, ternyata terpapar masuk ke kantor wali kota. Tidak hanya di Jakarta, gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di kawasan Malioboro juga ditutup sejak Kamis kemarin. Penyemprotan rutin dilakukan setelah 4 orang anggota dewan dinyatakan positif COVID-19. Proses tracing dan tes swab kepada seluruh pegawai dan wartawan yang setiap hari bertugas di gedung dewan dilakukan. Kita upayakan pembersihan ya, setelah kasus kemarin 4 anggota DPR terkonfirm positif dan ini upaya untuk memutus mata rantai sebaran virus. Penutupan sekian banyak kantor pemerintahan juga menunjukkan banyaknya pejabat publik yang terpapar corona, sehingga Satgas Penanganan COVID-19 mendorong para pejabat untuk terbuka bila dirinya positif terpapar COVID-19. Untuk transparansi publik dan tidak perlu terjadi stigma negatif kepada para pejabat publik, karena virus ini tidak mengenal jabatan, jenis kelamin, umur, dan waktu. Siapapun bisa terkena. Banyaknya pejabat publik yang terpapar COVID-19 kebanyakan diakibatkan karena aktivitas yang sangat padat, berhubungan dengan pelayanan publik, serta sering bertemu orang lain. Mungkin disebabkan karena aktivitas mereka yang sibuk, perjalanan dinas mereka keluar, sehingga mereka harus berinteraksi dengan banyak orang, mereka melakukan sosialisasi dengan banyak orang, di mana faktor kelelahan itu muncul. Dan saat faktor kelelahan itu muncul, itu menyebabkan imunitas mereka akan berkurang. Dengan tetap di rumah, kalian tetap harus menjaga imunitas kalian dengan baik, yaitu dengan istirahat yang cukup, makan yang bergizi, berolahraga yang teratur, dan hindari mungkin untuk menyentuh di daerah wajah kalian. Sederet kepala daerah dan pejabat publik tercatat telah terinfeksi COVID-19. Di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Bahkan sebagian dari para pejabat ini pun tutup usia akibat corona.
Di antaranya Wakil Bupati Waikanan Edward Antoni, PLT Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin, Ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Gozali, Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul, dan terakhir Sekda Provinsi DKI Jakarta Saifullah. Tim Liputan Trans 7.